Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Khairunisa dengan NIM 2400559. Saya akan menyampaikan materi tentang pengelompokan kebutuhan belajar warga belajar peserta didik. Pengelompokan kebutuhan belajar warga belajar berdasarkan karakteristik dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor utama dalam mempengaruhi profil belajar warga belajar, seperti preferensi lingkungan belajar, faktor budaya, gaya belajar, dan kecerdasan menjemuk. Tujuannya yaitu yang pertama, menentukan prioritas kebutuhan belajar yang harus dipenuhi, menyesuaikan kurikulum atau program pembelajaran yang tepat sasaran. Sedangkan yang kedua yaitu memilih strategi media dan sumber belajar yang paling efektif. Dan yang terakhir yaitu mengantisipasi hambatan dan peluang dalam proses pembelajaran. Yang A, berdasarkan identitas. Identitas warga belajar seperti usia, jenis kelamin, dan status sosial mempengaruhi kebutuhan belajar mereka. Identitas ini memberikan gambaran tentang bagaimana pendekatan pembelajaran harus disesuaikan untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik personal yang membentuk cara belajar dan motivasi warga belajar. Yang B yaitu pekerjaan. Pekerjaan warga belajar menentukan jenis keterampilan atau pengetahuan yang mereka butuhkan. Kebutuhan belajarnya seperti petani, tentang teknik pertanian modern, pemupukan, dan hasil tani. Yang C yaitu latar belakang pendidikan, yang dimana tingkat pendidikan mempengaruhi metode dan pendekatan belajar. Yang C itu latar belakang pendidikan, yang dimana tingkat pendidikan mempengaruhi metode dan pendekatan belajar. Kebutuhan belajarnya yaitu yang pertama tidak tamat SD, yang dimana belajar membaca, menulis, dan berhitung dasar. Yang kedua itu tamat SD atau SMP, yang dimana keterampilan vokasional, penguatan literasi fungsional. Sedangkan tingkat SMA yang dimana persiapan kerja, pengembangan kompetensi lanjut. Dan yang terakhir itu putus sekolah, yang dimana program kesetaraan seperti paket A, B, C, motivasi belajar ulang. Yang D itu agama. Agama dapat mempengaruhi norma, nilai, dan kebutuhan spiritual warga belajar. Kebutuhan belajarnya seperti pemahaman nilai-nilai keagamaan, yang dimana pendidikan akhlak, etika, dan toleransi. Kegiatan keagamaan seperti belajar membaca kitab suci, fikih dasar, sejarah agama. Sedangkan pendekatan konseptual yang dimana materi disampaikan dengan contoh yang sesuai dengan nilai agama mereka. Sedangkan yang E yaitu berdasarkan sosial budaya, yang dimana kondisi sosial budaya termasuk norma, nilai, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat sekitar sangat mempengaruhi cara belajar dan interaksi sosial warga belajar. Kebutuhan belajar yang mempengaruhi aspek sosial, budaya, maupun meningkatkan keterlibatan peserta dalam pembelajaran dan mengintegrasikan pengetahuan dengan konteks kehidupan nyata mereka. Baik, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, yang dimana pengelompokan kebutuhan belajar berdasarkan karakteristik identitas, pekerjaan, latar belakang, agama, dan sosial budaya penting untuk mengembangkan program pembelajaran yang efektif, inklusif, dan relevan dengan kondisi nyata warga belajar. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi warga belajar sehingga terciptanya proses belajar yang optimal dan bermakna bagi semua peserta. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.